ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. la ilaha illallah, Illallah. La ilaha illallah. la ilaha illallah, La la ilaha illallah, ilaha illallah. La ilaha ilaha illallah, illallah. La ilaha illallah. Ibu itu ibu, semut, semut. Astagfirullahaladzim. Angkat bapak saya ke atas. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dengan jenazah suami saya? Ya Allah. Ampuni segala dosa suami saya, ya Allah. Ringankan hukumannya, ya Allah. Ya Allah. Siapa yang bisa menolong kami, ya Allah? Ustadz Dafa. Tuh, keluar lagi tuh. Waalaikumsalam. Ustadz. Alhamdulillah. Akhirnya Ustadz datang juga. Astagfirullahaladzim. Jenazah suami saya, Ustadz. Ya Allah, cobaan apa lagi kau berikan kepada hamba-Mu? John, itu kunang jadi ayah semut didinya, John. Iya. Ini teh rumahna semutnya. Neneng, dari dulu kok gak pinter-pinter sih. Masa rumah semut gede begitu?
Itu bukan rumah semut, tapi kerajaan semut. Ustadz, kenapa bisa banyak semut di dalam kuburan suami saya? Ya Allah, tolong ringankan hukuman suami saya. Saya sungguh tak sanggup melihat semua ini. Astagfirullahaladzim, sepertinya ini semut marabunta. Marabunta? Iya, semut-semut pembunuh. Tapi kenapa mereka ada di sini? Banyak banget itu semutnya. Saudara-saudara tenang, semuanya tenang. Semua jangan panik. Kita bisa lihat semut-semut ini tidak naik untuk menyerang kita. Sebaiknya kita semua serahkan sama Allah. Kita berdoa. Sebaiknya kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, sepertinya semut-semut itu tidak mau bergerak sama sekali. Kayaknya mereka sedang mengerjakan sesuatu terhadap jenazah. Dua kilo dikit banget, Sep. Saya biasa beli di warung Padula sebelah sana. 2 kilo nggak segini deh. Ada apa tuh, Sep? Coba lihat ya. Iya, Sep. Sepertinya gula ini ndak 2 kilo. Cuma 1,5 kilo ya. Kamu ini ngomong apa sih, Nok? Kamu curiga sama saya? Ya, ndak. Saya kan teman baik kamu. Ya, Kita kan udah lama kerja bareng. Kamu udah tahu saya orangnya jujur. Ini 2 kilo kok. iya. Cuma aku ndak yakin saja kok. Ya udah, Mas, nggak apa-apa. Saya ambil gulanya. Kalau ini uangnya. Ya, makasih, Mas. Iya sih, Mbak. Apa ada yang rusak dengan timbangan? Tahu. Periksa dulu. Tapi ya ndak apa-apa ya. Sep, iki apa, Sep? Sampean yang naruh. Gua. Bangsat kalian! Ngomong apa lu? Ngomong apa? Ngomong apa? Setan lu! Bangun! 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 Apa yang lo barusan lakuin tadi itu? Lo bakal tahu siapa gua sebenarnya. Lo berdua mau ya gue pecat? Aduh, jangan. Atau lo mau ngadu sama seluruh penduduk kampung di sini? Maaf, Juragan. Mengurangi jatah timbangan adalah termasuk dosa besar. Dosa besar? Lo pilih mana? Dosa besar tapi lo jadi orang kaya? Atau nggak dosa lo jadi orang miskin? Lebih baik mendapat rezeki sedikit, yang penting berkah, Tuhan. Lo sudah pinter ya ceramain gua. Sekarang lo ikut gua. Ayo, masuk dalam, masuk. 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 Hei, lo dengar baik-baik ya. Lo juga. Ini hukuman pertama buat orang-orang yang ngebangkang di warung gua. Hah? Berdiri lo. Asal lu tahu aja ya, gua ini juragan lu berdua.
Jadi segala kebijakan di warung ini, gua yang atur. Semuanya harus ikut aturan main gua. Kalau sampai ada penduduk kampung yang tahu soal timbangan di warung gua, ya, awas lu berdua. Awas. Gua kurung 2 hari 2 malam di gudang ini. Hari ini sampai entar malam, gua kasih cuti. Lo berdua cuti di gudang bau kotor ini. Kalau lo berdua kakak betah di sini, ya, mulai besok lo kerja lagi. Ya, setiap lo nimbang apa aja, lo kurangin 1 on buat 1 kilo timbangan. Apa yang ada di warung gua ini, lo urus baik-baik. Ingat itu. Jangan sampai ada yang tahu. Ngerti? Ngerti kan? Kalau kagak, ya, nyawa lo. Hei! Mau kemana lu? Hah? Mau ketemu si Ustadz itu? Astagfirullah, Pak. Saya ini mau ke tempat pengajian. Ini kan hari Kamis, jadwal ibu-ibu di sini mengaji. Keluyuran melulu lu ya? Lu jaga warung. Loh, kan ada Asep sama Seno yang bisa jaga warung selama saya pergi, Pak. Pokoknya gua nggak mau tahu lu jaga warung. Masuk sana, masuk. Pilman, lu kemari oh. Nah, lu angkat telur nih. Oi mau ngecek mana yang telur busuk. Nah, lu taruh sini oh. Iya, anak rajin. Iya. Cauan Pak Luman oh. Wah berharap hali-hali lisang walay oh. Kok pesanan siapa telur sebanyak itu kok? Ha, Pak Lukman. Ini telur busuk mau oi buang Pak Lukman oh. Telur busuk sebanyak itu? Ya Pak Lukman, hali-hali telur oi ada yang busuk Pak Lukman. Oh, sekilo berapa kok kalau saya beli? Masa Pak Lukman mau beli telur busuk? Siapa tahu kok telur busuk itu bisa dibuat jadi lem. Saya ada percobaan. Oi belum pernah dengar oh Pak Lukman oh. Masa telur busuk mau dijadikan lem? Gini aja kok, berapa sekilonya kalau saya bayar? Hai. Kalau Pak Lukman mau beli telur busuk nih, nggak usah beli Pak Lukman. Oi kasih gratis aja oh. Gratis? Gini kok. Engkau kumpulin telur-telur busuk itu, nanti saya angkut. Ya? Lumayan kok daripada engkau nyuruhin orang ngebersihin telur-telur busuk itu. Iya. Pak Lukman orangnya baik oh. Hai. Kamsia Pak Lukman. Sabar ya, Mbak. Maaf, Mbak. Sebentar, saya ganti dulu ya telurnya. Ya, Mas. Masya Allah. Jangan-jangan telurnya busuk semua. Ada apa, Mas? Bentar ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mas? Enggak kok, Mbak. Cuma ada kesalahan sedikit aja kok, Mbak. Sebentar ya, Mbak.
Kalau lo jualan pakai gaya lo, gua kagak bakalan kaya, tahu? Maaf Gan, tapi telur-telur itu sudah busuk kan? Gua tahu telur itu emang busuk. Gua sengaja beli yang busuk. Bukan gua beli yang bagus-bagus aja, tahu? Tapi Gan, gimana kalau orang-orang pada komplain sama kita? Betul Gan? Pikir nih, pakai otak lo. Kalau ada pembeli, beli telur, jangan lo kasih semua yang busuk. Kalau beli 1 kilo, lo campurin ke 2-3 biji yang busuk, gitu. Goblok lo. Mengerti Gan? Wes lah, gak apa-apa. Semut memang kecil-kecil, tapi kalau banyak ya berat juga. Kasihan. Oh, siapa juga yang mau makan semut? Hai! Siapa yang suruh matiin semut-semut itu, hah? Orang ajar! Goblok! Lu berdua pada bego ya? Pantesan aja lu betah jadi kacung gua! Hei! Asal lu tahu aja ya, semut-semut itu lebih berarti daripada nyawa lu! Makin banyak semut di gudang gua ini, makin banyak uang yang datang. Sekarang lu campurin semut-semut itu, ya. Lu campurin semut itu dengan terigu, biar badannya pada putih. Habis itu, lu taruh semut-semut itu di tengah-tengah gula, di takaran gula, ngerti? Tapi Gan... Tapi apa? Lu berdua jangan ngebantah ya. Iya baik Gan. Kalau enggak, ya gue patahin leher lo, ngerti? Goblok lo! Setan lo berdua. Terbuat dari apaan sih tuh orang? Nyampurin semut masuk ke gula. Ngurangin timbangannya ada dosa. Apalagi nyampurin semut. Sudahlah, Sep. Kita harus bersabar. Kaum kecil seperti kita memang selalu tertindas. Dan kita tidak bisa berontak. Sabino. Kita hanya sanggup berdoa semoga Tuhan merubah Pak Lukman. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empok, mau beli apa? Gula 5 kilo. 5 kilo? Wah, pesanan kuenya lagi banyak ya, Pok? Alhamdulillah. Sebentar ya. Sep, tolong ambilkan gula 5 kilo. Nih Bu, gulanya Bu. 5 kilo. Sep, kamu yakin kalau gula ini ada 5 kilo? Yakin Bu. Tadi udah ditimbang semuanya Mas Eno. Eno. Kamu itu, Sep. Tapi iya, Bu. Gulanya sudah saya timbang semua kok, Bu. Tuh kan Bu, udah ditimbang. Tuh. Saya kok nggak yakin ya kalau gula ini ada 5 kilo. Silakan. Makasih ya. Ya, makasih. Masa sih gula tadi beratnya 5 kilo? Pasti ada yang nggak beres nih. Astagfirullahaladzim. Asep, Seno. Iya, Bu. Kerjaan siapa ini?
bicara, Pak. Ya, ngomong aja. Gak usah pakai acara ganggu-ganggu ngitung duit gua. Siapa yang punya ide mengurangi timbangan di warung, Pak? Ngapain lu tanya-tanya? Ibu hanya ingin tahu, Pak. Ibu harap itu semua tidak disengaja. Asal lu tahu ya, itu emang gua sengaja. Hah? Yang ngurangin timbangan, itu ide gua semuanya. Ngurangin beras, terigu, gula. Satu lagi ya, yang nyampurin telur sama telur busuk, itu ide gua. Masya Allah, Pak. Apa Bapak tidak tahu kalau semua itu dosa? Dan uang yang Bapak hasilkan itu semuanya uang haram. Kita tidak berkah, Pak. Kita tidak berkah makan makanan dari hasil uang haram. Bangsat lu ya! Bangsat lu ya! Hah? Bangsat! Baru belajar ngaji sebentar aja, laga lu udah kayak ustad. Jangan coba-coba lu ceramahin gua. Hah? Setan lu, gak berguna lu. Bapak, tindakan Bapak udah kelewatan sama Ibu. Pak, lepasin Ibu, Pak. Kasihan sama Bapak. Ibu. Diam kan? Hah? Itu warung gua tahu. Asal lu tahu aja ya, warung itu atas kuasa gua. Hah? Lu sebagai istri cuma dengar kata-kata suami, tahu? Hah? Tapi itu dosa, Pak. Dosa. Bapak, tindakan Bapak terlaluan Pak sama Ibu. Diam anak setan! Sana! Sana! Dosa. Lu jangan ngomong soal dosa sama gua ya. Yang lu makan itu dosa. Yang gua belanjain itu juga dosa. Ha? Gue beli lu gelang, kalung, cincin emas. Ha? Juga lu Pi, sama Lilis. Gue yang ngebiayain dia itu juga dosa. Ha? Gue sebagai laki lu, apa yang kurang? Ha? Apa? Lebih baik saya tidak makan daripada saya harus makan dari uang haram. Gitu ya? Ha? Gitu ya? Ha? Kalau keputusan lu begitu, baik. Nah, sekarang gue nggak bakal ngebelanjain lu lagi. Terserah lu. Hah? Gue nggak bakalan mikirin lu lagi. Lihat Ustad, semutnya naik Ustad. Sepertinya mau menyerang kita, Ustadz, itu semut. Gitu. Ya udah kalau gitu, kita ambil nomor aja yuk. Kita bakar semutnya. Ayo, cepat. Tapi Ustadz, bagaimana dengan jenazah suami saya? Astagfirullahaladzim, apa yang harus kita lakukan? Tolong cegah mereka, Ustadz. Tolong cegah mereka, tolong. Awas dia. Saudara-saudara, tolong. Dengarkan saya. Tolong dimatikan obornya. Tolong, saudara-saudara, tolong. Saudara-saudara bisa lihat. Semut ini bukan berasal dari sini. Ini pertanda dari Allah. Mungkin untuk kita, untuk memperingati kita. Mungkin ada sesuatu dengan apa yang dilakukan oleh almarhum di masa hidupnya. Tolong, saudara-saudara. Semut-semut ini tidak mau menyakiti kita. Dia tidak mau menyerang kita. Kita bisa lihat itu. Tolong, saya minta tolong. Tolong dimatikan obornya. Alhamdulillah. Wah, keren banget joknya. Empuk lagi. Aduh, ada tipnya lagi. Wah, kacanya
Bagus. Kinclong. Pak Lukman, ini kunci dan surat mobil baru Bapak. Mohon diterima. Iya, iya. Terima kasih. Saya permisi dulu, Pak. Gua jadi orang kaya. Gua kaya. Kalau setiap kilogram timbangan gua kurangin 2 on, 3 on. Hah? Gua jadi kaya. Gua jadi kaya sekarang. Hah? Gak bisa dibayangin keuntungan gua kalau ada pesanan 1 ton, 2 ton. Berapa keuntungan gua? Hah? Gua kaya. Nih, lu jualan apa lu? Hah? Jualan kagak bener lu ya? Lu berdua nih lihat nih. Telur pada busuk, lo kasih jual sama gue. Hah? Gula dicampur semut, lo kasih sama gue. Ada apa tuh, Bu? Lo pikir gue ini pemakan semut apa lu? Aduh, Pok Ija. Mana sih lu? Pok Ija, ada apa yang Pok Ija? Nya. Ndi, nih lihat nih barang belanjaan gue nih, Ndi. Telur pada busuk, gula campur semut. Nih beras banyak kutunya. Terus timbangan pada kurang semua. Emang Di, gue juga tadi beli sagu tadi 2 kilo. Begitu nyampe rumah gue timbang kagak nyampe 2 kilo. Kagak takut dosa apa lu? Nah tuh dia tuh. Oh, tuh masalahnya Pok Ija namanya. Kalau yang kayak gini sih, bukan kerjaannya saya. Ini pasti kerjaan anak buah saya. Ya, kadang-kadang kerjanya emang nggak bener. Emang keterlaluan ya? Lu ganti ini belanjaannya Pok Ija sama si Nya ya? Tenang aja. Tenang Pok Ija. Nya, tenang. Belanjaannya pasti saya ganti. Betul ya? Udah yuk besok-besok jangan kita belanja di warung sini lagi. Mendingan warung Bang Dulo, yuk. Sekarang ini kita sudah dapatkan segalanya dari kerjaan Bapak. Tapi Ibu mohon, sebaiknya Bapak mulai berhenti membohongi semua orang. Lu makan aja. Gak usah banyak bacot. Tapi Pak, apa yang Bapak lakukan sekarang ini sudah keterlaluan. Bapak bisnis dengan pengusaha roti. Dan kemarin, saya tahu persis kalau tepung terigu yang dipesan 2 ton, paling jumlahnya cuma 1,5 ton. Itu nggak baik, Pak. Dosa. Sebaiknya Bapak segera bertobat. Percayalah, Pak. Pintu tobat Allah selalu terbuka lebar. Lu tahu kan kalau gua marah kayak apa? Hah? Mendingan lu diem daripada gue gamparin lu. Tidak, Pak. Maafkan Ibu. Ibu tidak akan berhenti mengingatkan Bapak. Apa jadinya kalau Bapak kirim telur berpeti-peti ke pabrik roti, tapi setengah dari jumlahnya telur itu busuk. Nanti roti yang dihasilkannya rasanya tidak enak, Pak. Kasihan, pabrik rotinya pasti rugi. Dasar setan! Kalau pengusaha roti datang kemari, gua kagak bakal takut. Gua udah punya jawaban kalau dia komplain. Tapi Pak... Diam lu! Setan lu! Apa ini? Saya heran.
Akhir-akhir ini, roti kita ini berbau dan rasanya tidak enak. Produksinya juga menurun. Kenapa? Kenapa? Selama ini kita tidak pernah mengalami kejadian seperti ini, Pak. Malah saya perhatikan, kejadian ini sudah berlangsung selama 2 minggu, Pak. Apa? 2 minggu? Betul, Pak. 2 minggu, Pak. Dan selama 2 minggu ini, kita sudah memindahkan belanjaan kita ke toko Pak Lukman. Lukman? Hah? Satu lagi, Pak. Teman-teman kita sudah berhasil menyelidiki. Ternyata, setiap telur yang dikirim oleh Pak Lukman, selalu ada lebih dari 10 peti yang busuk, Pak. Bangsat! Belum tahu dia siapa saya. Bukan itu aja, Pak. Gula dan tepung yang dikirim dari toko Pak Lukman, timbangannya selalu berkurang, Pak. Kurang ngajar si Lukman itu. Lukman! 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 Mau mati kamu ya? Kamu belum tahu siapa saya. Ada apa? Jangan main-main sama saya. Ada apa? Tenang, Pak ya. Tenang, Pak. Ada apa ini? Kamu jangan menyabar-nyabarkan saya. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Pak. Kok begini, Pak? Saya nggak tahu masalahnya, Pak. 2 minggu saya langganan tepung, saya langganan gula dan telur, sehingga perusahaan saya hampir bangkrut. Kok bisa begitu, Pak ya? Saya pesan tepung 2 ton, timbangannya hanya 1 ton. Gini, Pak. Begitu saya jelaskan, Pak. Saya jelaskan, Pak. Urusan timbangan, Pak ya, itu bukan kesalahan saya, Pak. Bukan kesalahan saya. Barang sudah saya kirim, Bapak membayar dengan baik. Berarti itu nggak ada masalah kan, Pak? Iya kan, Pak? Tunggu dulu, Pak. Nggak ada masalah kan, Pak? Kenapa sekarang Bapak bilang ada masalah dan baru bicara? Tapi telur yang kamu kirim itu semuanya busuk. Dan gula yang kamu kirim mengandung semut dan juga mengandung tepung. Bapak dengan macam-macam ya di rumah saya ya. Komplain Bapak nggak terbukti. Produksi dan kualitas roti Bapak turun itu karena kesalahan anak buah Bapak. Jadi kamu mau ribut sama saya? Jangan sok-sok jago di rumah saya, Pak. Jangan sok jagon. Bapak bukan penduduk di desa ini, ya. Saya penduduk asli di sini, Saya bisa provokator penduduk di sini ngebakar pabrik roti Bapak. Gawat, Bu. Gawat. Semua orang kampus sedang menuju ke rumah kita, Bu. Mereka ingin menyerang rumah kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka mau menyerang rumah kita, Bi? Mereka semua marah besar, Bu. Mereka adalah orang-orang yang sudah dirugikan oleh Bapak ketika berbelanja di warungnya Bapak, Bu. Masya Allah. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Bi? Bapak mau kemana? Bapak! Bapak jangan pergi, Pak! Ini semua salah Bapak! Bapak harus bertanggung jawab, Pak! Diam lu! Nah! Bapak! Abi! Bapak! Masya Allah! Abi, kamu gak apa-apa, nak? Ayo berdiri. Ibu khawatir orang-orang kampung itu datang. Ayo. Siapa mereka, Bi? Mungkin orang kampung itu, Bu. Ibu yang hadapi mereka ya. Abi ikut, Bu. Saya juga ikut, Bu. Gak usah. Kalian tunggu di sini saja. Biar ibu yang hadapi mereka. Astagfirullahaladzim.
kami semua tahu Ibu Fatma orangnya baik. Tapi tolong, Pak Lukman suruh keluar agar dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betul nggak? Betul. Keluar dia. Harus keluar. Iya, Bu. Kami warga di sini udah banyak dirugikan sama Lukman. Ayo suruh keluar. Ayo. Tapi sekarang ini suami saya sedang tidak ada di rumah. Demi Allah, suami saya sedang pergi. Baru saja pergi. Tapi saya sendiri tidak tahu dia pergi kemana. Suami saya pergi setelah dia tahu bapak-bapak mau datang ke sini. Jangan dia. Ayo. Ya Allah, maafkan suami saya. Ampuni dosa-dosa suami saya. Tolong selamatkan dia, ya Allah. Wah, dia berubah. Gawat nih. Gua kabur kemana? Saudara-saudara, Allah sudah memberikan pelajaran yang berharga pada kita hari ini. Jadikanlah ini benar-benar pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya. Sekecil apapun perbuatan kita, sekecil apapun mengurangi timbangan, di mata Allah itu adalah perbuatan besar, dosa besar. Terkadang kita sebagai manusia sering mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, tapi kita selalu meremehkannya. Kita bakal menjadi sombong untuk menganggap itu semua sebagai suatu pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Janganlah kita menjadi kufur dengan pelajaran yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana dengan jenazah Pak Lukman ini, Pak Ustadz? Tidak mungkin lagi jenazah Pak Lukman dipindahkan dari sini. Sebaiknya kita teruskan. Tolong, Pak. Kita kuburkan di sini saja.